Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBKP Gading Serpong yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini hari Minggu yang kedua di mana kita beribadah secara online karena situasi belum memungkinkan untuk kita beribadah, berkumpul, bersekutu satu dengan yang lain. Namun kita sungguh percaya bahwa situasi ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, tidak mengurangi rasa kedekatan kita dengan Allah yang kita sembah. Oleh sebab itu, marilah kita persiapkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini. Invokasio kita dari Mazmur pasal 17 ayatnya yang ke-7. Kemudian bacaan kita dari Sefanya 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Kemudian khotbah kita dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami menghadap tahta Tuhan yang kudus untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Benar Bapa bahwa di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami sering diperhadapkan dengan berbagai bentuk pergumulan. Namun kami sungguh percaya dan sungguh merasakan bahwa di dalam kami menjalani pergumulan kami, tangan kasih Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, yang menuntun dan memampukan kami melalui setiap pergumulan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan yang akan menyapa kami dalam ibadah minggu kami ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan yang akan menaungi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Secara khusus untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, kuasai hamba-Mu ini Tuhan, karena hamba mengaku bahwa hamba ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, namun hamba sungguh percaya bahwa Engkau yang masih berkenan memakai hamba-Mu ini. Oleh sebab itu, pakailah hamba-Mu ini, sehingga setiap kata yang diucapkan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat terjadinya sebuah kekerasan, tentu di sana ada yang berperan menjadi pelaku dan ada yang menjadi korban. Kekerasan yang dimaksud bisa jadi dalam bentuk kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang terlihat oleh mata karena terjadinya kontak fisik antara pelaku dan korban. Misalnya seseorang menampar yang lain, itu masuk kategori kekerasan fisik. Kemudian ada kekerasan non fisik, yaitu kekerasan yang tidak terlihat oleh mata. Kekerasan non fisik ini bisa kita bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah kekerasan verbal, kekerasan melalui kata-kata, misalnya membentak, misalnya memfitnah, dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian kekerasan non fisik yang kedua adalah kekerasan psikis. Misalnya melalui bahasa tubuh
cara memandang yang sinis dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sengaja atau tidak sengaja, tentu kita pernah menjadi pelaku kekerasan dan juga tentu pernah menjadi korban kekerasan, baik itu dalam rumah tangga, dalam lingkungan sosial kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, bahkan mungkin dalam lingkungan gereja kita. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita sebagai korban? Kemudian apa juga yang harus kita lakukan jika kita sebagai pelaku kekerasan selama ini? Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini berbicara tentang baik korban kekerasan dan juga berbicara tentang pelaku kekerasan. Mari kita belajar melalui firman Tuhan ini sebagai korban. Sebagai korban kekerasan, apa yang harus kita lakukan? Kemudian nanti sebagai misalnya selama ini kita pernah menjadi pelaku kekerasan, apa pula yang harus kita lakukan? Dari bahan invokasio kita, yakni Mazmur 17 ayat 7. Situasinya pada saat itu Daud menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya, bahkan ingin membunuhnya. Daud ditekan, baik secara fisik juga secara verbal. Dia difitnah. Lalu bagaimana Daud menghadapi perlakuan ini? Mazmur 17 ayat 7 merupakan doa Daud kepada Tuhan. Menghadapi kekerasan ini, Daud mengadu kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Daud yakin Tuhan itu sungguh ada dan Tuhan itu tidak akan berdiam melihat apa yang sedang terjadi. Daud meresponi penderitaannya dengan kepercayaan kepada Tuhan, mengadu dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Minggu ini disebut Minggu Judika, yang diambil dari Mazmur pasal 26 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Minggu Judika artinya berseru kepada Tuhan supaya Tuhan memberi keadilan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Pada saat dia menghadapi berbagai bentuk kekerasan, dia berseru kepada Tuhan, meminta keadilan. Tentunya ini teladan yang harus kita ikuti pada saat kita diperlakukan atau dalam posisi menjadi korban kekerasan. Yang kita lakukan sesuai dengan yang diteladankan oleh Daud adalah kita mengadu kepada Tuhan. Kita sungguh percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu pasti mau menolong kita. Bukan membalas kepada pelaku kekerasan, tapi mengadu kepada Tuhan. Kemudian dari bahan khotbah kita 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, situasi jemaat yang menjadi penerima surat Rasul Petrus yang kedua adalah jemaat yang sedang teraniaya, jemaat yang sedang dikejar-kejar, jemaat yang sedang ditimpa berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Secara fisik, mereka memang dikejar-kejar, dianiaya, bahkan dibunuh, bahkan ingin dilenyapkan. Kemudian secara non-fisik, mereka difitnah. Pada saat orang-orang percaya melakukan perjamuan kudus, meminum anggur dan memakan roti, mereka difitnah bahwa mereka sedang meminum darah dan memakan daging. Oleh sebab itu, pada saat mereka mau melaksanakan perjamuan kudus,
mereka pasti membunuh anak-anak supaya darahnya diminum dan dagingnya dimakan. Itu fitnahan yang ditujukan kepada orang-orang Kristen. Jemaat juga pada saat itu dikacaukan oleh berbagai pengajaran sesat. Pengajaran yang berbeda dengan pengajaran yang telah mereka terima dari rasul-rasul Kristus. Menghadapi situasi seperti ini, Rasul Petrus mengirim suratnya dengan harapan supaya jemaat-jemaat Kristen kuat. Jemaat-jemaat Kristen tidak digoyahkan oleh berbagai bentuk penganiayaan, oleh berbagai bentuk ajaran sesat. Rasul Petrus ingin supaya jemaat tetap setia kepada Tuhan, karena orang yang setia akan diperlengkapi Tuhan dengan kekuatan. Jadi tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Penganiayaan dan pengajaran-pengajaran sesat itu akan dikalahkan oleh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kemudian Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa Tuhan Yesus akan memberi semua yang berguna untuk kehidupan kesalehan. Tuhan Yesus tidak akan diam. Tuhan Yesus akan memberi segala sesuatu yang berguna supaya jemaat itu tetap mampu hidup dalam kesalehan. Kemudian Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa penganiayaan yang ada, yang mereka terima, itu justru akan meningkatkan kedewasaan iman mereka. Berarti ini dulu dua bagian firman Tuhan yang menyapa kita. Yang pertama tadi dari invokasio kita, Mazmur 17 ayat 7. Kemudian dari bahan khotbah kita 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kedua bagian firman Tuhan ini memberi kekuatan. Bagaimana kalau kita berada di posisi sebagai korban kekerasan? Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan. Setialah kepada Tuhan, karena Tuhan akan bekerja menolong orang yang setia kepadanya. Kemudian bagian firman Tuhan yang ketiga, yakni dari bacaan kita, Spanya 2 ayat 1 sampai 3. Pada saat itu kehidupan umat Allah berada dalam situasi yang terpuruk dalam hal kerohanian. Mereka mengkhianati status mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sehingga jawabannya berarti Tuhan bersembunyi. Tuhan tidak lagi bertindak. Nabi Yesaya mengkhotbahkan pertobatan, mengingatkan bahwa pintu kasih Allah masih terbuka. Mengapa? Karena pemerintahan kerajaan saat itu memerintah dengan kejam, mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Kerajaan juga mendirikan altar untuk menyembah matahari. Atas semua perlakuan itu, Zefanya menubuatkan seruan untuk bertobat, menyampaikan pesan profetiknya supaya umat Israel bertobat, karena hanya melalui jalan pertobatanlah jalan satu-satunya supaya Allah kembali hadir dan nyata bertindak. Allah tidak lagi bersembunyi. Berarti dari bahan bacaan kita ini, Zefanya 2 ayat 1 sampai 3, ini merupakan peringatan kepada pelaku-pelaku kekerasan supaya bertobatlah, karena kekerasan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Memerintah dengan kejam, mencurahkan darah orang yang tidak bersalah itu benar-benar kekejian bagi Tuhan, sehingga Tuhan bersembunyi, Tuhan tidak bertindak lagi. Oleh sebab itu, bertobatlah, jalan satu-satunya untuk membenahi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
pada saat ini kita dilanda oleh pandemik virus corona COVID-19. Tentunya bisa saja ada diri kita yang merasa menjadi korban. Mengapa kami harus mengalami hal seperti ini? Apalagi ada isu-isu bahwa virus corona berasal dari senjata biologis dan sebagainya. Saya kira bukan itu tugas kita, bukan tugas kita untuk mencari pelaku atau mencari kebenaran apakah ini murni virus yang datangnya dari hewan, kelelawar dan ular, apakah ini merupakan senjata biologis. Saya kira bukan itu tugas kita. Melalui firman Tuhan yang sampai kepada kita, yang pertama tadi sebagai korban kekerasan, kita diajak untuk berdoa kepada Tuhan. Tentunya itu yang harus kita lakukan. Pada saat pandemi corona ini melanda kita, yang membuat kita terbatas dari segi pergerakan, yang membuat kita muncul rasa was-was, rasa khawatir akan kesehatan kita, akan ekonomi kita, kita berdoa seperti Daud, bahwa Tuhan itu sungguh ada, dan Tuhan itu pasti bertindak. Tuhan itu tidak akan diam berpangku tangan. Tuhan itu akan pasti bekerja untuk melindungi orang-orang yang takut kepadanya, untuk melindungi orang-orang yang berpengharapan kepadanya. Kemudian yang kedua, hendaknya janganlah kita menjadi pelaku-pelaku kekerasan dalam kondisi wabah seperti ini. Melakukan kekerasan dengan mengirim berita-berita yang memunculkan rasa takut, melakukan kekerasan dengan memfitnah orang lain, melakukan kekerasan verbal yang membuat orang lain tidak nyaman. Itu kita hindari, bertobatlah. Jangan menjadi pelaku-pelaku kekerasan yang membuat orang lain menjadi korban, khususnya sehubungan dengan corona COVID-19 ini. Tema kita hari ini mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah. Mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah. Tentu ini yang menjadi kerinduan kita. Setiap kita tentu sangat merindukan supaya mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah. Orang yang jahat sekalipun dalam kata hatinya yang terdalam pasti memiliki kerinduan supaya mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah. Apalagi orang-orang yang sudah berjuang untuk melawan dosa, sudah berjuang untuk hidup dalam kebenaran Allah, pasti sangat merindukan supaya mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ketiga bagian firman Tuhan ini, Tuhan juga sungguh-sungguh menyediakan kebaikan dan kemuliaan supaya kita menikmatinya bersama-sama semua orang-orang percaya. Bagaimanakah cara, bagaimanakah jalan, atau apakah yang harus kita lakukan supaya kita mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah? Dari ketiga bagian firman Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu ini, kita diingatkan. Dari Mazmur tadi, berdoalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, berpengharapanlah kepada Allah. Kemudian dari 2 Petrus, dalam situasi kita menjadi korban kekerasan, dianiaya, difitnah, tetaplah setia. Tuhan akan bertindak, memberi kekuatan. Tuhan akan bekerja, memberi kelegaan bagi orang-orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Kemudian sebagai teguran dari bahan bacaan kita sepanjang, jika kita pernah menjadi pelaku-pelaku kekerasan, baik itu fisik maupun non-fisik, misalnya dari verbal kata-kata kita, atau dari media-media sosial kita, bertobatlah.
Karena Tuhan akan bersembunyi. Tuhan tidak akan bekerja dalam diri orang-orang yang menjadi pelaku kekerasan. Kiranya demikian firman Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu 29 Maret. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberi kekuatan serta kelegaan bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di dalam situasi kami yang dilingkupi oleh berbagai bentuk perasaan yang umumnya perasaan tidak nyaman karena penyebaran virus corona COVID-19. Firman Tuhan datang menyapa kami, memberi rumusan-rumusan tindakan apakah yang harus kami lakukan dan tindakan apakah yang tidak boleh kami lakukan. Tindakan yang harus kami lakukan adalah berdoa, menyampaikan pengharapan kami kepada Tuhan, berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Yang harus kami lakukan adalah hidup tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan membela orang-orang yang berpengharapan kepadamu. Dan yang tidak boleh kami lakukan adalah menjadi pelaku kekerasan. Misalnya menciptakan rasa takut bagi orang lain ataupun memfitnah orang lain. Itu harus kami hindarkan, karena pelaku-pelaku kekerasan itu akan membuat Allah bersembunyi. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati. Sehingga dalam situasi seperti ini, seluruh jemaat Tuhan sesuai dengan firman-Mu ini tetap hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk seluruh tenaga-tenaga medis yang Tuhan pakai bekerja untuk menyembuhkan dan memutus rantai penyebaran virus corona. Berkati mereka. Juga kami semuanya supaya taat terhadap peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan. Tidak keluar rumah, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan lain hal sebagainya. Kiranya Tuhan yang memampukan kami supaya wabah ini secepatnya boleh berlalu dari lingkungan kami, dari negara kami, dari dunia ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami juga sungguh percaya bahwa Engkau-lah yang memeliharakan kehidupan kami. Walaupun situasi wabah virus corona ini membuat kami sangat terbatas di dalam pergerakan kami untuk melakukan aktivitas kami. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kami. Namun kami sungguh percaya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu memelihara kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, supaya Tuhan juga yang memberi kemampuan bagi mereka untuk mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan untuk membasmi atau memutus rantai virus corona ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa. Inilah doa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.